Oke, halo warga internet sekalian, balik lagi di channel ini. Terima kasih sudah berkunjung. Dan mungkin buat yang sebelumnya udah pernah nonton di channel ini, lama nggak upload karena lagi nyiapin sesuatu yang ada di belakang. Ya, lagi bikin display-display produk yang mungkin nantinya bakal di-review karena kebetulan dapat privilege dari salah satu distributor yang ada di Jawa Timur. Nah, untuk mempromosikan beberapa produk-produk ya, di sini terutama spare part variasi motor alias produk aftermarket. Nah, udah cukup lama sekitar 2 atau 3 minggu bikin video karena lagi nyiapin beberapa produknya juga belum lengkap ya. Ini baru ada shock breaker, terus velg, ban juga baru ada ban dalam, ada aki juga ya. Terus belum lengkap lah, merek-mereknya juga baru kayak merek X-Line, terus lagi VND, Triple S, terus nanti ada merek-merek lainnya kayak BRT juga nanti mungkin datang ya. Ini lagi mau bikin semacam ya toko variasi lah bisa dibilang. Nah, kenapa bikin seperti ini? Karena lagi mau membahas sesuatu atau sharing sesuatu soal apakah bisnis variasi motor masih punya peluang di 2023 ini. Nah, karena dapat kesempatan akhirnya ya udah aku bikin kayak gini dan bakal dites apakah bisnis variasi ini jalan atau masih punya peluang ya di 2023. Nah, di sini gue bakal sharing-sharing sedikit apa sih yang diperluin untuk buka bisnis variasi motor, terutama produk aftermarket ya, variasian aja ya. Jadi bukan bengkel umum ya, kan. Di sini produknya aftermarket kebanyakan variasian, jadi mungkin agak sedikit berbeda ya dengan bengkel-bengkel umum. Kenapa? Karena bengkel umum kan biasanya produknya itu yang kebutuhan yang fast moving ya, atau yang emang sekali pakai, misalkan kayak oli, terus apa sih, kalau spare part yang sering diganti tuh kayak gearnya pun juga kebanyakan yang original dari pabrikan atau OEM ya, itu juga di bengkel-bengkel umum biasanya. Kalau bengkel variasi lebih ke kebanyakan itu produk-produk yang emang teman-teman pengen upgrade di motornya, entah itu dari sisi tampilan, entah itu dari sisi performa, itu biasanya di bengkel-bengkel variasi atau variasi, nah seperti itu. Jadi sebenarnya produk aftermarket itu biasanya emang lebih unggul atau dicari karena dari sisi performanya, dari sisi tampilan lebih dianggap lebih bagus dibandingkan dengan produk original atau asli pabrikan. Nah, seperti apa peluang bisnis variasi motor di 2023 ini? Ya, sekarang bulan Agustus, ini direkod tanggal 23 Agustus 2023. Nah, kita akan mulai di video pertama. Oke, karena ini barang-barang juga masih belum lengkap, yang pengen bahas di awal ini adalah di seri bisnis variasi motor ini adalah pertama, pengen melihat peluang di tahun 2023 ini. Apakah bisnis di tahun 2023, terutama bisnis variasi masih punya peluang dan seperti apa peluang yang mungkin bisa kita dapetin. Nah, ini udah bikin contekan oleh Sultan. Jadi intinya di 2023 ini masih banyak banget peluang yang cukup lebar untuk kita buka bisnis variasi. Nah, untuk pembahasan modal sejujurnya masih belum merekap berapa sih modal yang dibutuhin untuk bikin kayak gini. Cuman ini aja udah habis sekitar, kalau dilihat dari nilai barang ya, yang merek-merek ini aja mungkin sekitar 22 juta kurang lebih ya. Ini barangnya belum semua, ada yang di bawah nih, di bawah ada velg juga masih ada di bawah karena nggak muat. Kalau di atas ada shock breaker, stabilizer, apa lagi, terus nanti belum ada knalpot, aki juga cukup lengkap dari motobat, terus ban kita dapat dari Kenda, piringan cakram, apa ini, handle grip ya, terus gear kita dapat dari Triple S, itu juga gear kita ada merek-merek lain juga.
cuma 22 jutaan. Cuma nanti untuk model kita bahas lebih detail di video selanjutnya aja ya untuk membahas, karena ini belum dihitung sebenarnya, belum dihitung apa sih total biaya yang dibutuhin untuk ini semua gitu. Ya, cuma nanti di yang akan datang ya untuk pembahasan modelnya. Nah, kita masuk ke mengapa tahun 2003 ini masih sangat relevan untuk kita bikin bisnis atau buka bisnis variasi motor. Yang pertama dari sisi tren bisa dibilang untuk tren variasi motor masih berkelanjutan ya, bahkan masih terus berkembang. Terutama teman-teman yang main di motor-motor matic juga masih sangat berkembang ya. Terus juga dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya ini agak tricky ya, karena sebelum bikin video ini atau jauh sebelum bikin video ini juga sempat ya keliling sedikit lah untuk riset di beberapa merek di toko-toko variasi yang ada di Jawa Timur, terutama di Surabaya. Itu sempat keliling juga bawa satu nama brand, nanya bagaimana sih perkembangan penjualan gitu. Ada yang jawabannya cukup relatif ya untuk di Jawa Timur ini. Ada yang bilang naik, ada juga yang bilang turun. Bahkan di satu merek pun itu ada yang bilang, oh merek ini di sini tuh naik. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang, oh di sini merek ini kurang laku, yang laku malah merek ini gitu. Cuman poinnya adalah ternyata masih ada gitu, dan ternyata masing-masing toko atau masing-masing bengkel ternyata punya semacam ciri khasnya sendiri-sendiri gitu. Makanya jawabannya ada yang merek ini ternyata nggak jalan, tapi di toko yang lain, oh ternyata merek ini jalan, ternyata sebenarnya masih ada peluangnya ya. Meskipun dari sisi pertumbuhan ekonomi, yang kita tahu ya, apalagi setelah apa yang terjadi di 2 tahun atau 3 tahun ke belakang, ekonomi kita kan turun. Cuman pada kenyataannya pasar sepeda motor itu juga masih terus berkembang ya, apalagi sekarang malah ada motor listrik dan lain-lain ya. Jadi penggunaan sepeda motor masih sangat berkembang. Terus juga orang-orang juga pasti pengen kendaraannya lebih customized, lebih bagus dibandingkan pengendara yang lain. Kuncinya pengen punya ciri khas biasanya orang yang mau variasi. Terus dari sisi teknologi juga makin berkembang ya, beberapa produk aftermarket itu juga upgrade teknologinya, entah itu dari sisi performa yang berhubungan dengan mesin ataupun dari sisi tampilan dan lain-lain. Kayak merek-merek apa ya, VND kan punya ini nih, ada 3 jenis suspensi ya, ada yang biasa sampai ada yang ada fitur rebound dan kompresinya ya. Itu juga tiap pabrikan atau tiap merek punya inovasi-inovasi sendiri yang terus berkembang, dan ini bikin kita sebagai pengguna pengen nyobain gimana sih performanya, gimana sih rasanya pakai produk ini, pakai produk itu. Terus juga dari sisi permintaan suku cadang juga masih banyak ya, terutama buat teman-teman yang mungkin main di performa. Itu biasanya nyarinya produk-produk aftermarket. Misal contoh pengen naikin gear ya, biasanya nyarinya ya barang-barang kayak gini ya. Ini dari Triple S, naikin gear, pengen dapetin performa atas atau performa bawah ya. Atau yang main matic, main kirian ya, nyarinya roller, biasanya roller yang berhubungan dengan passivity ya. Itu juga biasanya ini banyak yang dicari ya. Yang dicari pasti produk variasi atau aftermarket dibandingkan produk original. Ya, kenapa? Karena emang dari sisi kualitas produk aftermarket ini dia lebih bagus dibandingkan dengan original. Gak semua, tapi kebanyakan emang seperti itu ya, ada beberapa ya. Terus sistem pengereman kayak piringan cakram pengen lebih bagus, pengen lebih pakem, terus selang rem ya, dan lain-lain. Biasanya permintaan dari suku cadang pasar masih cukup banyak ya, apalagi kalau misalkan kita ngikutin tren gak ada habisnya sebenarnya. Terus tren apa aja yang banyak dicari sebenarnya? Tren itu sebenarnya kalau di sisi tampilan sekarang mungkin lebih ke tampilan klasik ya. Kalau tak lihat secara pribadi, lebih banyak sekarang pemotor itu pengen
dapat tampilan-tampilan yang klasik. Jadi ya mungkin pengen sedikit ada nuansa nostalgia dan lain-lain ya, tapi dengan fitur-fitur yang tetap modern. Ada beberapa yang seperti itu. Terus juga ada juga yang pengennya desainnya sebenarnya minimalis ya, seminimal mungkin. Juga ini masih banyak dicari, kayak apa ya, kan kayak knalpotnya pengen pendek, terus spakbornya dipotong jadi lebih pendek, itu juga ada yang seperti itu. Terus kalau misalkan berhubungan dengan teknologi, biasanya kalau berhubungan dengan teknologi kayak nambah-nambah fitur di speedo motor, atau misalkan nambah-nambah lampu variasi, lampu-lampu LED ya di motor-motor matic, lampu alis, terus ganti lampu utama yang lebih terang dan lain-lain. Terus kalau dari sisi desain, stiker-stiker ya, decal atau misalkan malah repaint itu juga masih banyak dicari. Kalau misalkan kenyamanan paling yang dicari paling suspensi depan ya, atau suspensi belakang ya. Di sini juga ada nih suspensi belakang, juga dapat dari dua brand, kebetulan dari X-Line sama VND juga ada ya untuk suspensinya. Itu paling untuk kenyamanan ya. Sistem pengereman ya udah pasti ya, tadi udah kasih selang rem, terus minyak rem juga bisa, apa lagi, piringan cakram, tromol ya, itu juga biasanya banyak dicari juga. Nah, buat kalian yang pengen buka bisnis variasi, sebenarnya kita juga bisa nyusun beberapa rencana ya. Kalau kemarin selama 3 minggu nyusun rencananya adalah milih barang-barang yang banyak dicari dulu ya, kayak gear, roller, terus fan belt, ban ya, untuk di tahap awal ya. Tahap awal biasanya nyari-nyari barang yang banyak dicari. Velg juga ini VND susah banget nyarinya, susah banget dapatnya velg VND nih, selalu kehabisan. Kemarin minta AK berapa ya, S6 Star, AK55 habis terus di toko-toko ya. Jadi emang masih banyak banget yang nyari ya. Walaupun ya kalau misalkan masuk urusan velg kan harganya bisa jutaan nih, dari 1,7, 1,2 yang satu set. AK55 juga ada nih, AK55 di bawah aku kan Sididus tuh, AK66 PND ya. Terus apalagi ban juga, ban Kenda masih belum dapatnya malah ban dalam. Nanti mungkin minta lagi deh, nanti request barang lagi. Terus apa lagi ya, shock breaker S-Line banyak sih, S-Line banyak. Nah ini juga dapat kaos dari S-Line juga ada. S-Line Aki juga motobat lumayan ya, lumayan banyak pasarnya. Cuman untuk motobat ini agak sedikit tricky karena kan teman-teman harus tahu tiap tipenya, karena satu motor itu bisa pilihan, ada tipe yang voltnya kecil atau besar ya, disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nah ini salah satu tipsnya adalah teman-teman kalau mau buka bengkel variasi itu pilih nice marketnya dulu ya, yang teman-teman kuasai kalau bisa ya. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman kurang kuasai biasanya agak kebingungan ya. Jadi teman-teman harus pilih nice-nya seperti apa. Yang pertama di sini teman-teman bisa mulai dari yang terdekat. Kalau misalkan teman-teman tergabung di komunitas motor, misalkan motor apa, Rio, Mio atau lain-lain, motor-motor matic lah ya. Jadi kan teman-teman paham soal apa yang berhubungan dengan motor matic tersebut, produk variasinya apa aja ya. Yang paling banyak dicari di komunitas apa, itu mulai dari situ aja ya. Jadi nentuin nice atau marketnya dari yang terdekat dulu ya. Kalau misalkan berhubungan dengan motor matic ya nyarinya roller, fan belt, Versivity, apalagi lampu LED ya, gitu-gitu ya. Di semakin spesifik, semakin mudah untuk kita memulai bisnisnya, karena kita tahu sih barang-barang apa yang sebenarnya kita juga butuh ya. Mulai dari kita sendiri, kita butuh
punya motor matic butuh, kalau misalkan pengen variasian apa aja sih, nah kita udah tahu nih yang kebutuhannya yang biasanya paling banyak dicari apa gitu. Terus baru mulai ke analisis pesaingnya sekitarnya, nah udah ada berapa banyak dan lainnya, pesaing punya ciri khas apa sih, kita harus punya ciri khas sendiri ya. Terus selanjutnya kalau udah kita milih niche, kita harus ngitung modal itu bervariasi ya. Yang perlu disiapin pertama tempat, kita bisa sewa atau kalau punya sendiri lebih bagus ya. Terus pembelian inventaris kayak gini nih, beli inventaris ya, yang dibilang beli yang banyak dicari dulu, yang fast moving dulu ya. Gak usah banyak-banyak, yang penting ada dulu ya. Roller pesen aja, ini kayak punya Beat pesen yang 9 sampai 12 gram misalkan ya, atau berapa ini 12 gram nih, cari yang banyak dicari, misalkan ukuran 9 gram banyak dicari, yaudah beli yang 9 gram aja, beli 2 per tipe motor, beli 2 atau satu nggak apa-apa ya. Untuk di awal mah buat starter nggak masalah. Ini juga nanti berhubungan sama sumber dananya ya. Kalau misalkan kita punya modal unlimited nggak terbatasi nggak masalah ya, tapi kalau misalkan modal kita terbatas ya, kita harus pilih-pilih spare part yang pas gitu kan. Terus sumber dananya dari mana? Kalau bisa sumber dananya itu dari kantong kita sendiri ya. Hindari untuk kita ambil pinjaman ya. Hindari ambil pinjaman ya. Kalaupun nggak ada atau modal terbatas, pengen agak besar, kalau bisa carinya investor yang sistemnya mungkin bagi hasil. Itu masih lebih baik dibandingkan dengan pinjaman, karena yang namanya buka toko variasi atau bengkel variasi nggak 1 bulan langsung kita bisa untung. Biasanya kita puasa dulu berapa, 3, 4, 5, 6 bulan ya. Itu kita puasa dulu. Nah, selanjutnya adalah untuk di awal mungkin juga nggak perlu untuk ada karyawan, kita bisa handle sendiri ya. Jadi bisa lebih hemat ya, apalagi kan di awal mungkin nggak bisa balik modal atau mungkin nggak ada keuntungan. Nah, kalau modal yang terbatas gimana? Kalau misalkan kita nggak punya tempat, kan harus sewa nih, misalkan sewa berapa sih? Kemarin nyari-nyari apa namanya, kayak kontrakan ruko itu semurah-murahnya di 15 juta kecil. Berapa ya kemarin tuh, ada 15 jutaan lah. Mungkin ada yang 10 juta juga, itu agak masuk ke dalam ya. Tuh. Ya nggak masalah kalau misalkan masuk ke dalam. Terus kita juga bisa jualan online. Nah, jualan online ini kita nggak perlu sewa tempat ya kalau misalkan kita punya sendiri. Tapi kalau misalkan kayak gue ini nggak punya tempat, ya udah sewa yang murah aja, walaupun agak masuk ke dalam. Terus kita punya akses internet, yang penting internet masuk. Udah kita jualan online, buka di marketplace. Bahkan sekarang udah ada TikTok Shop ya, yang lagi rame. Bisa juga jualan di TikTok Shop. Nah, kemarin sempat riset juga, ternyata di TikTok Shop banyak banget yang jualan, bahkan nggak perlu follower banyak. Follower kemana ada yang live daerah mana itu lupa, itu followernya masih dikit, terus barang-barangnya juga masih dikit, bahkan ada yang sistemnya pre-order. Ya kayak velg kan ini susah nih dicarinya, kita harus bersaing sama toko-toko besar. Ini kita bisa pre-order juga ke VND-nya, kita pre-order berapa pieces gitu, misalkan seminggu datang, udah kita buka semingguan atau seminggu lebih lah, dilebihin itu orang kan udah pre-order, udah ada yang pesan, ya udah kita order aja gitu. Ya, atau misalkan di Shopee, Tokped juga bisa. Atau misalkan barangnya itu kita beli sampel aja dulu, beli sampel satu-satu, kita jualan online, yang penting kita punya tampilan, yang punya display. Kalau udah kita jual online, ini satu kejual beli lagi, satu kejual beli lagi satu ya. Ini kalau misalkan di awal-awal yang tak lakuin seperti itu kurang lebihnya. Nah, untuk kisaran modal nanti ya di video selanjutnya ya, belum dihitung secara total berapa modal yang dibutuhin untuk merek-merek yang didapetin ini, macam-macam mereknya, karena lagi masih ngitung juga, kayak merek BRT kan belum masuk ya, terus bakalan apa sih, Gear juga lagi ini ke TK Racing. Terus apa lagi, Galver juga, ini Galver
Untuk yang Galver ini belum masuk ke sini karena nanti mungkin teman-teman udah lihat video tentang Galver sebelumnya. Ini lebih ke dipinjamkan sebenarnya. Dipinjamkan, jadi mungkin nanti Galver ada pembahasan sendiri deh. Mungkin teman-teman yang mau jualan Galver juga bisa kontak ya. Galver True Brother Racing lagi ya. Itu sih paling yang mahal-mahal banget, barang-barang mahal untuk Muge. Terus apa ya, Yusaka juga belum, Kawahara juga belum. Mungkin teman-teman ada yang punya saran merek apa sih aftermarket yang banyak dicari, yang laku ya, mungkin bisa sharing-sharing. Silahkan di kolom komentar mau request produk apa, aku carikan kalau dapat ya. Karena untuk dapetin barang-barang ini ya kita harus pinter-pinter ya. Kebetulan ini dapat dapat kenalan langsung dari distributor, jadi langsung disupport dari distributornya, jadi ya bisa lah dapat barang. Walaupun agak susah ya, karena kan diutamain untuk toko-toko yang sudah besar untuk kirim barang. Kayak velg nih terus rebutan sama toko-toko gede. Ya sedapatnya, ini ya velg belum banyak ya. Nanti tak bahas sih apa aja sih velg, barang-barang yang kita punya. Nah selanjutnya ini kita masuk ke supplier. Teman-teman harus cermat milih supplier. Kalau bisa dapat supplier langsung dari tangan pertama ya. Beberapa merek ada yang langsung jualan, tanpa supplier ada. Nah itu temen harus datang langsung ke mereknya. Datang dalam artian harus dapat kontak salesnya langsung. Ada juga yang via distributor, kayak PND ini dari distributor nih, dapat langsung dari distributornya. Ya di Jawa Timur ada distributornya. Terus apa? BRT juga kan pakai sistemnya rekanan ya, Terus apa lagi? Xland juga via distributor ya. Bisa langsung sih kalau nggak salah. Mana dapatnya Xland via distributor, Triple S juga via distributor ya. Banyak yang via distributor. Terus Motobat Aki ini via distributor juga ya, dan lumayan banyak distributornya. Nah ini kebetulan dapat dari distributor yang di Jawa Timur, yaitu Karunia Utama. Dapat dari distributor Karunia Utama, langsung disupport langsung dari Karunia. Tuh, jadi dapat barang-barangnya dari Karunia. Nah jadi buat teman-teman yang lagi nyari, mungkin udah punya modalnya, pengen nyari distributornya, bisa langsung kontak aja. Nanti ada admin sih. Silakan kontak, ada di deskripsi. Nanti diarahkan ke adminnya untuk dapetin barang-barang ya. Silakan boleh konsultasi dulu, boleh DM dulu di Instagram, boleh, atau di Facebook ya, nanya-nanya dulu boleh, silakan di kolom komentar juga boleh ya. Konsultasi dulu kalau misalkan baru mulai. Kalau misalkan udah mulai tapi pengen nambah barang, pengen banyakin, mungkin udah tahu ya barang-barang apa yang laku, ya boleh juga konsultasi ya, barang-barang apa yang dibutuhin dan adanya apa. Nanti karena kebetulan gue juga dapat support langsung dari pihak Karunia, jadi bisa langsung dapat informasinya secara cepat. Nanti juga kita arahkan langsung ke admin Karunia, biar teman-teman langsung dapat sana, atau ke salesnya. Terutama teman-teman yang ada di wilayah Jawa Timur kan biasanya udah ada sales keliling untuk di Karunia ya. Kenapa Karunia? Yang pertama karena ya koneksinya langsung dapat di Karunia. Yang kedua juga harganya juga lumayan kompetitif ya, dan kalau misalnya lengkapan barang untuk di Karunia juga cukup lengkap ya, mulai dari karbu, velg, terus suspensi juga ada beberapa merek ya. Terus apa lagi? Berhubungan dengan gear juga ini baru dapat Triple S. Ini Triple S juga lumayan banyak barangnya, harganya juga kompetitif, jadi itu. Terus juga kalau misalkan teman-teman mau datang juga, gudangnya ada di Google Map ya, bisa datang langsung. Kalau nggak salah kalau misalkan teman-teman mau datang ke gudang Karunia, janjian dulu biasanya sama sales atau admin ya. Kenapa? Karena kalau langsung datang juga
bingung juga mereka yang nerima bingung. Harus ada sales yang dampingi, nyari apa nanti dipandu ya, lihat-lihat boleh gitu. Karena kemarin juga sempat ngeliat gudangnya, apa aja barang yang ada, terus request barang, terus kerjasama dan lain-lain. Nah itu dia. Jadi untuk produk-produk aftermarket atau spare part aftermarket, spare part variasi sebenarnya masih banyak peluangnya ya. Masih banyak peluangnya, masih banyak yang cari. Nah, salah satu kuncinya adalah gue secara pribadi request barang-barang ini rebutan sama toko-toko yang ya udah punya nama sih mereka ya. Udah punya nama apalagi udah cukup besar ya. Kayak velg harus rebutan dulu ya. Shockbreaker, siapa lagi? Karbu ya. Itu fast moving, gear triple S. Harus PO dulu ya. Artinya apa? Sebenarnya secara pasar bisnis variasi atau spare part aftermarket masih sangat banyak dicari. Walaupun ya keadaan ekonomi mungkin sekarang lagi turun dan lain-lain, tapi tetap aja bisnis ini masih cukup punya peluang yang cukup besar ya. Apalagi di sini informasinya adalah pasar variasi motor di Indonesia diperkirakan akan tumbuh ya sebesar 7% dari tahun 2022 hingga tahun 2027 ya. Di sini keterangan seperti itu. Jadi masih ada pertumbuhan 7% ya. Jadi nggak turun malah naik per tahunnya kurang lebih 7%. Jadi pasarnya masih sangat besar. Ini jadi peluang buat teman-teman terutama yang udah punya basic bengkel itu sangat-sangat besar ya. Kalau udah punya basic bengkel kan udah tahu ya, pengetahuannya udah cukup luas tentang spare part, jadi lebih mudah ya. Apalagi koneksinya mungkin lebih luas juga ya. Ini jadi peluang ya, tinggal nentuin nice jualannya kalau di awal mau apa. Kalau misalkan teman-teman lebih paham soal motor-motor trail, itu jualan spare part yang berhubungan dengan trail ya secara khusus ya. Kenapa? Semakin spesifik, semakin orang itu punya ciri khasnya ya, tahu ciri khasnya. Oh, kalau misalkan mau nyari spare part trail ke toko A ya, kalau pengen nyari yang berhubungan dengan motor metik ke toko B ya, gitu aja. Jadi punya ciri khas ya. Tapi kalau misalkan udah modelnya udah lumayan besar ya udah mau dilengkapin semuanya ada juga bisa ya. Kalau mau besar sekalian, kalau misalkan kecil bikin yang unik, itu kuncinya ya. Semakin spesifik semakin bagus sebenarnya ya, semakin mudah juga di kita untuk mengelolanya. Itu dari modal, itu dari manajemennya, terus nanti juga ngatur keuangan lebih gampang, ngatur barang yang juga lebih mudah ya gitu. Nah untuk di selanjutnya mungkin bakal bahas soal modal, cuman hitung dulu dan bahas pembahasan lainnya. Kalau misalkan ada request atau saran pembahasan apa yang perlu teman-teman ketahui soal bagaimana sih buka bisnis variasi motor, baik itu offline ataupun online ya, silakan komentar aja atau bisa DM di Instagram ya. Informasinya di kolom komentar. Bisa konsultasi dulu, silakan boleh. Kalau misalkan teman-teman butuh barang-barang dan yang ada di belakang seperti ini, informasinya silakan kontak admin langsung. Nomor WA-nya udah tak cantumin, Instagram dari Karunia juga udah tak cantumin. Silakan boleh langsung ke Karunianya, boleh kontak dulu nggak apa-apa, silakan konsultasikan dulu seperti apa. Kalau misalkan udah yakin baru boleh silakan beli sebanyak-banyaknya. Nah itu dia, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.